Tunggu, saya duluan, Bu. Ya, boleh Pak Yoga, bagus. Biar teman-teman ketularan. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Kebetulan saya buatnya dalam Word ini, Bu. Ya, bagus Pak. Nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Baik, Bu, untuk tugas kemarin, review jurnal yang berjudul Analisis Ekonomi Losis Berondolan Kelapa Sawit di PT Kalimantan Sawit Abadi, Natai Baru Estate, Pangkalan Bun, Kalimantan. Judulnya, Nomor berapa, Pak? Itu nomor berapa ya? Nomor 1, oke. Nah, ini review jurnalnya. Yang pertama, untuk judul seperti tadi yang saya sebutkan, penulisnya Asido Reinhardt, terus Dr. Insinyur Danang Manumono, terus Dr. Ismiasih, SPP MSc, master saya. Nah, untuk jurnalnya dia di Jurnal Mesapi, volume 1, nomor 2, pada bulan Oktober 2016. Identifikasinya di volume nomor 1, 2 Oktober 2016. Terus untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui penyebab terjadinya losis berondolan yang terjadi di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Yang kedua, mengetahui kerugian yang disebabkan oleh losis berondolan. Yang ketiga, mengetahui kerugian biaya, tenaga kerja pengutip berondolan. Dan yang keempat, mencari solusi untuk mengatasi losis kehilangan hasil yang terjadi di perusahaan. Hipotesisnya, Bu, losis berondolan yang terjadi di kebun semakin meningkat jika sistem pemanenan kurang baik, terutama dalam pengawasan. Akibatnya produksi, kenapa gini? Akibatnya produksi menurun. Ya, akibatnya produktivitas buah yang diolah tidak maksimal, menurun hingga mengakibatkan pendapatan perusahaan kurang dan akibat losis berondolan tersebut. Kerangka penelitiannya, Bu, yang pertama memudahkan dalam pengukuran penginputan data dan informasi dari losis yang terdapat di piringan pasar pikul dan TPH. Nah, secara grafik atau secara diagram saya buat seperti ini. Ini losis berondolan, dia pakai data primer. Data primernya itu ada losis di piringan, losis di pasar pikul, losis di TPH. Terus data sekundernya ini data-data mengenai berat janjang atau BJR, data produksi di divisi, peta kebun, dan profil perusahaan. Nah, untuk data primernya dilakukan penimbangan kilogram per item-item losis ini, Bu. Baru nanti dianalisis berdasarkan data berat janjang, terus di sana dihitungkan dengan kilogram sehingga dapat data kerugiannya berapa. Simpelnya seperti itu yang dibuat dari penelitian ini. Nah, yang selanjutnya metode penelitiannya, waktu dan tempat. Waktunya dilaksanakan pada tanggal 2 Januari sampai 10 Februari 2016. Tempatnya di PT Kalimantan Sawit Abadi, Natai Baru Estate yang merupakan anak perusahaan dari PT Sumbermas Sarana Tbk. Alat dan bahan ini sederhana, saya pikir alatnya menggunakan timbangan saja, kamera untuk foto, kalkulator, dan pena untuk tulis. Bahannya ini adalah tanaman kelapa sawit dan berondolan segar sebagai objek losis atau kehilangan hasil. Metode penelitiannya, penelitian itu menggunakan metode survei deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memilih, mengetahui, dan mengenal kondisi kebun penelitian setelah melakukan pengambilan sampel. Nah, item pengambilan sampel adalah piringan pasar pikul TPH, yang selanjutnya melakukan kegiatan penimbangan, lalu melakukan perhitungan kerugian dan foto dokumentasi di sana, Bu. Dari hasil jurnal yang saya baca, saya dapat review seperti ini, Bu. Saya pikir di sana sudah cukup baik, bisa diketahui bahwa losis berondolan itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Seperti itu, Bu, mungkin review dari saya. Ya. Terima kasih, Pak Yoga Nanda. Kembali ke kerangka, Pak Yoga. Kerangka. Stop. Yep. Ya. Oh, ini analisis data kerugian ya. Ya.
Oh ya, analisis data kerugian. Oke, analisis kerugian. Losis brondolan, losis piringan, data sekunder. Kayaknya simpel aja. Ya, oke. Nggak apa-apa. Jadi yang penting itu dari kerangka berpikir itu kita melihat mana, kalau misalnya ya, kalau yang ini kan ada variabel dependen, ada variabel independen. Betul, Bu. Jadi losis brondolan ini menyebabkan kerugian, kira-kira begitu. Variabel independennya losis brondolan, kemudian variabel dependennya itu kerugian, ya rugi. Nah, kemudian dijelaskan untuk mengetahui losis itu dengan cara bagaimana. Losis itu ada di mana saja. Nah, ini disebutkan ya, losis itu ada di mana saja, terus dampaknya apa, kan? Penurunan produksi. Nah, ini di sini ditulis ini mestinya gitu. Penurunan produksi, penurunan BJR, begitu. Jadi misalnya ini peta kebun sama profil nggak usah. Jadi tidak usah menyebutkan data primer, data sekunder. Ya, jadi kalau membuat kerangka itu seperti itu, ini kan ya sambil belajar ya kita ya Pak, sambil belajar supaya nanti semakin lama semakin ngerti. Oh, jadi kalau membuat kerangka itu begitu itu. Jadi di kerangka tadi, itu nggak usah dituliskan data sekunder, data primer, itu nggak usah. Yang tadi itu langsung saja. Gitu. Oke Pak Yuka, terima kasih. Tangan sendiri. Lanjut yuk. Siapa ini? Pak Marwan. Yuk silakan. Masa itu mau berapa lama dari kita? Silakan Pak Marwan. Pak Marwan. Halo. Ya Bu. Silakan. Ya Bu. Bentar Bu, lagi pakai dua ini Bu. Iya Laptopnya betul, bermasalah. terlihat di sini. Ada suaranya dia. Dua nama Marwan. Iya. Pakai laptopnya agak problem Bu, makanya lagi dipakai sebentar Bu. Iya. Halo, Bu. Pakai dua dia. Maaf. Ya, Bu. Hilang, Bu. Aduh. Halo, Bu. Baru lagi, Bu. Ya, gimana? Gimana Maaf, Bu, Pak Yoga? tadi putus. Iya, nggak apa-apa. Baru nyambung lagi, Bu, putus tadi. Baru nyambung. Gimana tadi ya? Tadi nganu Pak, gini Pak Yoga. Pak Yoga tadi pada waktu membuat kerangka itu kan ada tulisan data primer, data sekunder. Betul, Bu. Nah, itu nggak usah dituliskan Pak Yoga. Berarti langsung ke piringan apa? Iya, kan itu kerangka pemikiran. Jadi kerangka pemikiran itu bukan metode, ya diingat-ingat itu ya. Kerangka pemikiran atau kerangka penelitian itu bukan metode, tetapi alur penelitiannya. Jadi dimulai dari mana, terus mau kemana, terus diantara itu ada apa saja. Gitu. Tadi sudah betul, cuman itunya data primer, data sekunder itu nggak usah ditulis. Terus sebelah kiri itu sudah betul, losis piringan, losis apalagi tadi, losis piringan, losis jalan pasar pikul, losis CPH itu sudah betul. Nah, udah betul. Nah, ini timbang ini nggak usah, ya. Timbang nggak usah, itu kan cara. Kemudian yang itu hilang. Terus yang sebelah kanan itu jangan data, tetapi begini, losis brondolan itu menyebabkan BCR menurun. Akibatnya kan nanti si peneliti harus nimbang gitu loh. Jadi ini yang A itu BCR menurun. Terus B produksi afdeling menurun. Terus peta kebun sama profil perusahaan nggak usah. Gitu. Nah, itu diganti BCR menurun. Nah, itu hilang. Nah, ini itu langsung aja BCR menurun data. Nggak usah pakai kata data. Kata data dihilangkan. Produksi afdeling menurun. Ya, itu juga data hilang. Nah, ini ya. Terus
Yang bawah itu enggak usah memakai kata analisis data. Nah, tetapi langsung kehilangan hasil apa? Kerugian, langsung gitu aja. Kerugian secara ekonomi itu. Kerugian secara ekonomi. Nah, itu otomatis berarti saya harus menghitung kerugiannya, kan gitu. Jadi Betul, Bu, ya, Bu. kerangka penelitian itu mengarahkan peneliti berarti saya harus kalau seperti langsung saya harus menimbang losis di piringan, losis di pasar piko, losis di TPH, menimbang BCR, menimbang produksi, kemudian menghitung secara ekonomi kerugiannya. Kan jadi ingat tuh. Nah, itulah sebenarnya maksud dari kerangka penelitian. Ya. Tadi terus turun lagi ke metode, Pak. Turun ke metode. Tahu. Berarti suara share screen ini? Ya, nggak apa-apa. Metode. Mana sih? Taruh dibuka dulu, kayaknya ketutup. Metode, Pak. Taruh. Lagi ya. Buka datanya. Bentar Bu. Sabar Bu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Udah Bu. Nah, sekarang ke metode, Pak, turun ke metode. Ya. Nah, mana metode menggunakan, nah ini ya, Bapak-bapak, yang disebut oleh Pak Yogananda menggunakan metode survei deskriptif kualitatif itu sudah betul. Loh, kenapa kok kualitatif? Karena peneliti ini mencari data, kemudian menampilkan apa adanya. Jadi hanya membuat datanya ditampilkan, terus dibuat rata-rata. Tidak menganalisis. Jadi meskipun angka, tapi kalau angka itu tidak dianalisis, hanya ditampilkan baik dalam bentuk grafik, atau dalam bentuk batang, histogram, atau dalam bentuk tabel, tapi tidak dianalisis, ya tidak dianalisis statistik, tidak dibuat t-test, tidak dibuat regresi korelasi, tidak dibuat ANOVA. Nah, itu berarti dia kualitatif, ya. Disebut deskriptif karena dia tidak memberi perlakuan, tetapi langsung ke lapangan dan mengambil data apa adanya. Begitu. Oke, terima kasih Pak Yoga. Kita berikan aplaus. Nah, pengalaman kan. Sekarang siapa yang mau maju? Pak Rudi, Bu. Ya. Oke, Pak Rudi, silakan. Mau nunjuk. Bentar, Bu. Tapi Pak Rudi ini sudah saya kenal pemberani ya. Ya. Kelihatan ya, Bu ya? Kelihatan. Ya. Baik. Ini mengambil pelepah ya. Oke. Ketiga, respon pertumbuhan dan produksi kelapa sawit pada aplikasi pupuk di pelepah. Disusun oleh Yohana Telesia, kayak kenal aku siapa ini ya? Saya. Ini langsung aja dan Pak ini Dimas. dosen-dosen ini ya, Pak Dimas. Ya. Pak Dimas kan juga mengajar toh. Iya, Bu. Jadi judulnya adalah respon pertumbuhan dan produksi kelapa sawit pada aplikasi pupuk pelepah. Tulisan penelitiannya adalah untuk mengetahui respon
pertumbuhan dan vegetatif produksi pada aplikasi pupuk di pelepah. Langsung ke rangka penelitian Bu ya. Jadi saya gambarkan seperti ini Bu, mohon koreksi kalau ada yang salah. Jadi intinya bahwa produktivitas kelapa sawit itu ditentukan oleh salah satunya dari pemupukan. Pemupukannya ada dua macam, anorganik dan organik. Itu digambarkan organiknya pakai LCPKS, kemudian anorganiknya baik itu pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Kemudian pada aplikasikan yang konvensional di tanah sering ada kendala tercuci, terlindih di tanah maupun menguap. Yang dikaji dalam penelitiannya adalah pemupukan di aplikasi di pelepah yang secara fisiologis pupuk akan masuk secara simplex maupun amphibas melalui jaringan parenkim dan menyebar melalui jaringan plum. Kemudian penelitiannya menggunakan dua faktorial, faktor umur tanaman dan faktor dosis pupuk. Dosis pupuknya ada yang kontrol yang diaplikasikan di tanah maupun dua jenis pupuk majemuk yang diaplikasikan di pelepah gitu. Terus yang diamati pertumbuhan vegetatifnya yaitu lebar kanopi, tinggi tanaman, lingkar batang, berat kering batang, berat kering daun, luas daun. Generatifnya adalah diamati jumlah janjang dan berat tanaman dan buah. Diuji dengan ini Bu, Duncan itu apa Bu, DMRT singkatan Duncan multiple ring test selang kepercayaan 5%. Ini metodologi penelitiannya dilakukan di kebun Stiper, kemudian waktunya Juni 2017 sampai April 2018. Kemudian menggunakan bahan tanam kelapa sawit umur 6 tahun dan 12 tahun, bibit PPKS. Kemudian tadi Bu, seperti saya sampaikan, metode percobaannya rancangan acak lengkap faktorial. Dengan menggunakan dua aras umur 6 tahun dan 12 tahun di faktor tumbuh tanaman, dan dosis pupuknya ada 3 jenis, yaitu kontrol dengan pupuk NPK disebar ke tanah, kemudian yang berikutnya di pelepah NPK 14, 10, 10, 22, 2 kilo per pokok per tahun dan 4 kilo per pokok per tahun. Pengamatannya melalui pengamatan generatif seperti saya sampaikan, lebar kanopi, tinggi tanaman, lingkar batang, berat kering batang, berat kering daun, luas daun satu pelepah, jumlah buah dan berat buah. Kemudian analisa datanya menggunakan analisa diragam untuk perbedaan untuk uji bedanya menggunakan Duncan multiple ring test Bu, dengan selang kepercayaan 5%. Gitu ya Bu. Udah. Nah, ini tutupnya Bu, tandanya sudah selesai ini. Nah, gimana Bu? Apa yang oke. Jadi metodenya ini adalah metode percobaan. Kenapa disebut percobaan? Karena diberi perlakuan. Jadi kita memberi perlakuan pada tanaman pokok sawit di KP2 Ungaran punya kita. Sebagian itu diberi pupuk seperti biasanya, maksudnya sesuai dengan di tanah. Kemudian beberapa yang lainnya itu diberi pupuk dari pelepah. Itu ya? Pupuk dari pelepah. Apa Pak? Di ketiak pelepahnya itu? Di ketiak pelepahnya. Itu memang ada produknya Pak. Produk pupuk ketiak pelepah. Ya. Itu di ketiak yang ada buahnya atau ketiak yang di batang itu Bu? Ketiak yang belum ada buahnya Pak malahan. Oh, yang ujung. Bukan, yang ketiak pelepah yang belum muncul. Belum muncul buahnya. Yang daunnya masih tegak itu ya Bu? Di atas ya. Itu. Kalau sudah ada buahnya kan itu. Nah, itu kalau tinggi gimana Bu? Caranya agak susah kan nanti. Memakainya ada alatnya Pak. Jadi bentuknya itu seperti sabun.
bentuknya seperti sabun. Oh. Dia nanti akan secara perlahan-lahan, karena higroskopis dia, jadi dia akan menyerap uap air di udara kan, karena higroskopis, terus leleh itu, terus pelan-pelan itu terserap sendiri oleh tanaman. Oh, ini nggak ditampilkan mereknya Bu ya? Kan Pak, kalau jadi itu kan yang ada yang Pak Edi itu Pak, kalau ke atas penulisnya itu, ke judulnya itu Pak, Pak Edi itu kan ya itu dari perusahaan mereka. Oh, ya. Kalau tertarik bisa saya hubungkan dengan, tak beri nomornya, nanti bisa menghubungi. Dia masih produk kok itu. Ya, hasilnya gimana Bu? Hasilnya lebih baik Pak. Hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan yang pupuk di tanah. Karena itu kan hampir 100% itu terserap. Iya, nggak ada yang tercuci, nggak ada yang terlindung. Nggak ada yang tercuci, ya. Tapi Pak ada kelemahannya kalau terlalu gede. Jadi kalau menurut saya mending ukurannya jangan gede-gede. Karena kalau terlalu gede nanti leleh itu ada yang ikut arus air ke bawah itu loh. Harapannya kan nggak seperti itu. Jadi ukurannya minta ukurannya yang kecil-kecil kalau misalnya pesan gitu. Ukurannya diperkecil. Ya, Bu. Oke. Kalau tertarik nanti saya beri nomornya itu. Pak Edi. Bisa. Ya. Oke. Mengenai ininya sudah betul apa namanya? Jalan pikirannya, kerangka pemikirannya oke, udah oke. Oke, terima kasih Pak Rudi. Kita berikan aplaus. Lanjut. Kalau metode percobaan itu relatif mudah. Membuat kerangkanya relatif mudah kalau metode percobaan. Kalau metode yang deskriptif tadi kan rumit tuh. Digoleki ora ketemu-ketemu. Oke, monggo siapa? Siapa Pak Adit atau Pak Iksan? Pak Adit, Pak Adit Bu. Ya, silakan, Pak Adit. Mana Pak Adit tadi? Baik, Bu. Ya. Dulu, saya dulu, Bu. Saya cari dulu. Ya. Memakai yang nomor berapa Pak Adit? Bahkan swasta. Jadi melakukan perkembangan perluasan lahan. Jadi pada intinya ini pengembangan perluasan lahan untuk meningkatkan produksi kedelai sesuai iklim, asal dilakukan oleh kebijakan pemerintah dan mengintegrasi kepada semua pemangku kepentingan. Nah, dalam metode AHP Bu, Analytical Hierarchy Process. Jadi diambil data itu berdasarkan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek kelembagaan, dan aspek ekonomi Bu. Dari 4 ini dapat diputuskan alternatif kebijakan apa yang paling efektif, paling berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan lahan tadi Bu. Nah, tujuan penelitian menganalisa alternatif kebijakan yang paling efektif dan pengelolaan perkebunan. Dan metode penelitiannya ini Bu, Analytical Hierarchy Process atau AHP, yaitu pakai beberapa alternatif. Nah, ada 13 Bu, dalam jurnal ini ada 13 aspek lingkungan, aspek sosial, aspek kelembagaan, dan aspek ekonomi yang merangkum dari 13 hal ini Bu. Jadi apakah mengurangi konflik, menumbuhkan usaha perkebunan sawit di pedesaan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas mutu kelapa sawit, pengembangan industri hilir, dukungan penyederhanaan pengembangan pasar minyak sawit, pengembangan agroindustri mengolah limbah kelapa sawit, moratorium pengembangan hutan, penggunaan lahan terdegradasi, menjalin sinergi kebijakan untuk meningkatkan komunikasi, pengembangan aturan atau undang-undang, dan peningkatan kualitas moral etos kerja aparat yang bertugas Bu. Jadi sistemnya ini kalau berdasarkan metode ini pakai HP ini pakai data Bu, data yang sudah ada dan memakai kuesioner atau responden Bu. Jadi seperti itu, dipakai adalah metode AHP Bu. Jadi metode AHP ini suatu metode yang dapat membantu untuk memutuskan atau pemecahan masalah Bu. Seperti itu Bu. Oke, bentar ini saya baru membaca kesimpulannya panjang banget ya. Jadi ini ya, oke.
Dia itu mau melakukan analisis kebijakan, tetapi rupanya orang yang melakukannya itu atau siapa lah itu kayaknya kurang paham mengenai kelapa sawit kalau saya membaca itu. Sehingga dia malah, dan itu kan sebenarnya analisis, jadi kan judulnya itu analisis kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara. Wah, kalau bapak-bapak ini kan orang pertanian, orang perkebunan semua ya Pak ya. Ini kan ulah judulnya apa namanya? Kerangka pemikiran yang dibuat oleh Pak Yadi sudah bagus, ya sudah betul. Kemudian metode yang disampaikan oleh Pak Yadi sudah betul, tapi kita malah sekarang itu mengkritisi isinya. Karena kita semuanya orang perkebunan ya. Katanya ratrimo gitu. Pak Yati malah senang saya bisa membuka ini, Pak. Analisis kebijakan pengelolaan perkebunan sawit di Provinsi Sumatera Utara. Analisis kebijakan di Provinsi Sumatera Utara itu artinya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi tulisannya untuk pengelolaan perkebunan sawit. Perkebunan sawit itu punya swasta semua, ya. Punyanya negara itu juga bukan pemerintah tapi BUMN. Nah, di situ sehingga kita bisa dibilang sebenarnya ya kebijakan pengelolaan perkebunan sawit kalau dari sisi pemerintah itu adalah RSPO, ISPO. Ya, benar. Ya kan? Nah, jadi itu mestinya dia arahnya ke sana, tapi malah isinya itu wah. Saya membaca hasilnya itu malah ngelak-ngelak sawit deh. Ini musuh kita ini kayaknya. Iya, dia ngambil kalau dari konflik yang tiada hentinya. Wah, ngeri tenan. Mangkel ke deh judulnya Pak ya. Tapi ini menjadi kan ya, nah ini ya, hubungan aspek sosial, aspek kelembagaan, aspek ekonomi kaitannya maksudnya dikaitkan dengan ISPO. Benar. Ya gitu. Dia melihatnya dari sisi ISPO maksudnya. Jadi ISPO dibuka dulu, terus nanti disesuaikan. Kalau ISPO itu menurut ISPO itu lingkungan itu yang bagaimana. Kemudian dia, jadi dia malah soal konflik tadi yang dibicarakan. Nah, tapi ini tadi kalau saya lihat tulisan ini kesimpulannya itu tidak menyimpulkan, kesimpulannya itu masih membahas. Jadi nanti bapak-bapak kalau membuat tesis itu kesimpulan gitu. Tapi ini bagus lah tinjauannya luas banyak sekali yang ditinjau. Cuman dia itu tidak paham. Kalau menurut saya ya benar ya Pak Yati ya. Si penulisnya ini, si penelitinya itu sebenarnya tidak paham mengenai perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara loh. Sumatera Utara itu gedenya kayak apa? Provinsi Sumatera Utara. Wah, gede banget itu. Gede sekali itu. Sangat luas dan problemnya itu banyak sekali dan ya pokoknya angel itu. Oke, terima kasih Pak Yati. Kasih, kita Bu. berikan Pak Yati ya. Lanjut. Pak Marwan, Pak Krosby, ya, silakan. Boleh, Pak Bu? Krosby, ya silakan Pak Krosby. Ya. Siapa itu? Baik Bu, selamat malam. Malam. Iya. Saya coba mempresentasikan review jurnal Bu. Judul panen kelapa sawit di Gunung Sari Estate, Kalimantan Selatan. Jurnal ini ditulis oleh Median Romeo Siregar dan Ade Acar. Ya. Kemudian ditulis di 6 November 2017 dan dipublikasikan di 14 November. Nah, ini latar belakangnya
penelitian ini dilakukan di Gunung Sare Estate, Kalimantan Selatan tahun 2011. Jadi kemudian pengamatan penelitian disebutkan bahwa ada masalah panen. Jadi di sini lebih ke produksi, manajemen. Ini adalah bagaimana. Jadi ini saya coba menambah daftar pustaka ini proses panen yang selama ini standar yang biasa dilakukan di perkebunan kelapa sawit. Nah, kemudian ini rumusan masalahnya adalah dari jurnal itu potensi produksi tidak panen masih diakibatkan kekurangan TK panen dan ancaknya tidak tuntas. Kemudian ketidakmatang panen yang dilakukan dengan mengamati mutu buah sesuai dengan kriteria matang panen yang diterapkan di divisi. Tujuan penelitiannya jurnal ini mempelajari menganalisa permasalahan dan memberikan masukan yang efektif dan efisien dalam kegiatan pemanenan. Yang kedua, peningkatan kualitas panen sehingga perbaikan kuantitas dan kualitas panen. Itu Bu dia. Jadi manfaat penelitian ini memberikan informasi mengenai manajemen panen di divisi saat ini dan evaluasi manajemen panen sehingga potensi produksi dapat optimal baik secara kuantitas dan kualitas. Nah, ini di pustakanya Bu, saya pikir nggak perlu dibaca. Ya, nggak usah. Ya. Kemudian ini daftar pustakanya ini mungkin bapak-bapak yang ada di sini sudah umum mengenai proses panen adalah pengambilan buah, potong buah sampai transportnya sampai ke PKS. Kemudian bagian-bagian dari panen yang sangat penting adalah seksi panen, pusingan panen, rotasi panen, dan kriteria buah layak potong buah. Ini daftar pustaka tambahan Bu yang tidak ada di jurnal yang saya anggap penting. Kemudian ini struktur kemudian struktur panen yang di mana-mana saya pikir sama gitu. Yeah. Kemudian ini yang menjadi sumber masalah di penelitian ini sumber losis produksi di lapangan yang dianalisa di jurnal ini hanya ada 3, yaitu buah tinggal, berondolan tinggal, dan restan. Nah, jadi di sini ada beberapa tambahan yang saya sajikan juga bahwa buah mentah juga bagian dari losis panen, buah tinggal, buah yang tinggal ada di TPH, berondolan tidak dikutip, buah di TPH antitani semua bagian dari super losis. Nah, ini juga dalam persentase dolar panen sajikan di jurnal tersebut. Ini di dalam proses panen itu ternyata mutu panen itu terkait dengan potong buah pengawasan. Di situ sebenarnya mutu buah. Iya. Ada Estate Kalimantan Selatan 2011 dan Juni 2012. Nah, ini Bu, saya lihat atau review dari jurnal adalah intinya adalah manajemen panen, kemudian dia adalah potensi produksi yang diambil dari sensus semester ini yang dikaji dari review ini, kemudian siapan tenaga manajemen panen dan pengangkutan. Dari sini disimpulkan manajemen panen dan itu tujuan akhirnya adalah mengurangi losis buah tinggal, berondolan tinggal, dan restan. Kemudian dari kualitas panen maaf Bu. Ya, tapi tadi kita sudah melihat bagus sekali Pak Crosby. Wah, ini sampai dibuat grafik. Aslinya nggak ada grafiknya Bapak-Bapak. Aslinya itu data-data, semuanya data tabel.
kemudian oleh Pak Crosby diubah jadi grafik sehingga memudahkan kita mencermati ya Pak Crosby ya. Bagus sekali, terima kasih. Iya Bu. Oke, ini kerangkanya, sebentar. Kerangkanya manajemen panen, dan lain-lain, datanya deskriptif kualitatif, betul. Deskriptif kualitatif. Seperti tadi yang Bapak-Bapak lihat, data-data yang ditampilkan semuanya angka dalam bentuk tabel, tapi tidak dianalisis. Maka kita mengatakan dia adalah deskriptif kualitatif. Kemudian dibuat oleh Pak Crosby dalam bentuk grafik yang bagus sekali Pak Crosby. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Ketika kita menampilkan hasil dalam bentuk angka yang sangat banyak, orang yang membaca itu bingung. Karpe opo gitu. Nah, setelah oleh Pak Crosby dirangkum menjadi satu tabel, baru kita bisa melihat. Tadi kelihatan brodolnya semakin lama semakin naik ya Pak Crosby ya. Iya. Tambah terus. Nah, brodolnya tambah terus. Itu. Kemudian itu pusingan, waktu pusingan itu kok bisa turun terus naik ya, kenapa ya? Oke, terima kasih Pak Crosby. Tadi sudah betul untuk kerangkanya, tujuannya juga sudah betul, metodenya juga sudah betul. Matur nuwun. Kita berikan aplaus untuk Pak Crosby. Ya, terima kasih Pak Crosby. Iya Bu, makasih Bu. Ini maaf sinyalnya. Enggak apa-apa, tapi hasilnya bagus kok tadi. Anunya. Yo. Ya, terima kasih Bu. Selamat malam Bu. Sama-sama, selamat malam. Yuk. Pak Lamjonar. Pak Andri. Pak Senop. Ayo, Pak Marwan. Kalau saya Pak Crosby juga Bu, tapi saya nampaknya. Oh, nggak ada sama Pak Crosby ya. Kerangkanya saya lihat agak beda-beda tipis lah Bu. Beda. Kalau saya pandang ya Bu ya. Bisa coba Bu. Coba Bu. Boleh, silakan. Oh, ya. Udah nampak, Bu? Udah. Jadi saya coba mereview jurnal nomor 6, Bu, sesuai dengan urutan saya, Bu. Intinya Pak punya robot itu, Bu. Nggak ikuti aturan, Bu. Oke, Bu, saya coba ya, Bu ya. Jadi tugas reviewnya sama dengan Pak Crosby tadi. Judulnya itu adalah manajemen panen kelapa sawit di Gunung Sari Estate, Bu, oleh Pak Median Romeo Siregar dan Ade Wacar. Jadi untuk kerangka penelitiannya, Bu, saya simpel aja, Bu. Jadi dia melihat, kita dapat melihat di situ bahwasanya kerangka penelitiannya adalah manajemen panen kelapa sawit. Kemudian saya turunkan ke bawahnya panen dan produksi. Panen dan produksi itu kita dapati dari angka kerapatan panen, kriteria matang panen, dan taksasi produksi, Bu. Kemudian ke bawahnya lagi dipengaruhi oleh tenaga kerja panen, dan terakhir losisnya, Bu. Gitu, Bu. Oke. Nah, kemudian tujuan penelitiannya, Bu, yang review ini saya ada 3, Bu. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan pengelolaan panen kelapa sawit. Yang kedua, mendapatkan pengalaman kerja pengelolaan panen kelapa sawit. Yang ketiga, mempelajari aspek pengelolaan panen kelapa sawit, baik aspek teknis maupun aspek manajerial, Bu. Meningkatkan pengetahuan. Tujuannya ya? Ya, Bu. Tujuan penelitiannya ya? Meningkatkan pengetahuan
meningkatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman kerja pengelolaan panen kelapa sawit, kemudian mempelajari aspek pengelolaan panen kelapa sawit, Bu. Baik aspek teknis maupun aspek manajerial, Bu. Itu tujuan penelitiannya, Bu. Kemudian, nah ini Bu, metodenya adalah sama tadi Bu, dengan Pak Yoga tadi, dengan betul. Apa tadi, deskriptif analisa kualitatif, Bu. Dia menggunakan data primer. Data primer itu diambil dari melakukan diskusi dan wawancara langsung di lapangan, Bu. Yang kedua, pengamatan langsung di lapangan. Kemudian data yang kedua dia menggunakan data sekunder, Bu, yaitu data dari perusahaan, meliputi kegiatan pemeliharaan dan data panen sampai pengangkutan TBS ke pabrik, Bu. Jadi waktu dan tempatnya di Gunung Sari Estate, Kalimantan Selatan, Bu. Demikian, Bu. Oke. Jangan dihilangkan dulu, Pak. Kembali ke metode, Pak. Oke. Metode. Kok metode, sorry. Ke kerangka. Dibesarkan sedikit bisa enggak ya? Nah. Jadi ini yang enggak nyambungnya yang paling bawah ini malahan, Pak. Manajemen panen kelapa sawit itu terdiri dari, kalau saya membaca ya, panen, tenaga kerja, dan losis itu ya? Iya, Bu. Oh, oke. Artinya kita harus mencari data panen dan seterusnya ini, mencari data tenaga kerja, mencari data losis. Benar, Bu. Menurut dia ya. Nah, dia secara data sekunder dan data primer, Bu. Oke. Pengamatan langsung, wawancara, Bu. Oke, sekarang kita melihat ke tujuan. Nah, ini saya memang melihat tujuannya itu kan jadi di pendahuluan, jadi nah besok ini untuk pengalaman Bapak-Bapak semua ya. Penulis ini di pendahuluannya tidak menuliskan tujuannya. Kalau nggak salah loh, seperti itu. Jadi ini tujuannya kita temukan dari abstrak. Benar, Bu. Benar. Benar nggak? Benar, Bu. Jadi tujuan yang di abstrak dengan tujuan yang, tapi di pendahuluan ada, Ding. Penelitian bertujuan mempelajari dan menganalisis permasalahan dalam pengelolaan pemanenan agar dapat memberikan masukan yang efektif dan efisien. Kemudian di abstrak dia menulis tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan, pengalaman kerja, dan mempelajari aspek pengelolaan sawit dari segi panen, aspek teknis panen, dan aspek manajerial panen. Ya, Bu. Padahal ini IPB loh. Siapa Bu? Siapa tuh, Bu? Yang mana itu loh, penulisnya ini loh. Midian Romeo Siregar dan Mahjar ini orang IPB loh padahal. Wajar. Kok isinya kok kayak gini? Itu artinya gini loh. Tujuan kok nggak tujuan yang di abstrak dengan tujuan yang di pendahuluan beda. Kemudian tujuan kok ada meningkatkan pengetahuan. Lucu banget toh. Jadi Bapak-bapak nanti nggak boleh kalau ada tujuan itu meningkatkan pengetahuan itu nggak boleh. Ya apa yang mau dituju gitu. Jadi tetap kita kalau membuat tujuan itu goalnya apa sih gitu loh. Goalnya apa sih? Apa gitu. Pengaruh dari faktor varialnya itu kan, Bu? Varian yang ya, pokoknya goalnya, goal penelitian ini apa gitu. Mau apa? Goalnya itu lah, goal. Ya, Bu. Kalau Bapak-bapak kan paham ya namanya goal ya. Goalnya apa? Nah, sekarang kalau kita melihat hasilnya Pak Mahjar ini, saya lihat memang ada lusis segala itu, cara soal lusis. Kesimpulan, tak bacakan ya, nanti malah tambah bingung Bapak-bapak ini. Mutu buah hasil panen masih kurang baik. Betul. Lopo, gimana ini manajemennya ya? Berdasarkan manajemennya nggak ada, Bu. Berdasarkan pengamatan, terdapat buah mentah 0,7, buah raib 88%, buah emti loh, emti bans loh, emti bans 8,9%.
Nah, losses masih tergolong di atas standar. Di atas standar ya Bu. Oh. Kemudian pengamatan TBS tinggal 2,46%. Jadi ini malah bicara soal banyak sekali memang bicara soal losses. Jadi dia itu nggak ngerti yang namanya manajemen panen itu apa. Tidak bicara soal tenaga kerja. Ya, ini pengalaman untuk kita semua ya. Jadi itu bisa dibilang judul, tujuan, dan hasil pembahasannya Bu. Beda. Nggak jumpa Bu. Nah, tadi kalau Pak Crosby tadi berani sekali terus, kayaknya datanya tak nganu aja, datanya oleh Pak Crosby dibuat grafik. Pak Crosby tadi datanya dibuat grafik, ternyata ada grafik, ada data berondolan yang semakin naik, ada data buah mentah, ada data produktivitas, ada data harga. Data loh ini, datanya itu yang oleh Pak Crosby ditemukan. Tapi di kesimpulan tidak bicara tentang harga. Lah kok malah bicara harga itu gimana? Cost price. Oh enggak bicara soal tenaga kerja. Nah ini Bapak-Bapak ya, kita mereview jurnal itu tujuannya agar Bapak-Bapak bisa mengkritisi itu jurnal tersebut. Wah ini kekurangannya di mana? Kalau ada judul seperti itu apa sebenarnya yang perlu kita buat? Nah, terus yang tadi, yang Sumatera Utara tadi apa? Penganalisis kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara. Bu. Wah, itu berat sekali karena Provinsi Sumatera Utara ini luar biasa. Jadi mesti diperkecil sampai kepada misalnya kabupaten atau kecamatan atau bahkan studi kasus saja, studi kasus di PT apa gitu. Ya, Bu. Ya. Itu untuk pelajaran kita semuanya. Oke, terima kasih kepada Pak Andri dan Pak Crosby yang mereview sebuah jurnal dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini dia. Jadi orang membaca satu buku, tapi sudut pandang yang dilihat berbeda. Terima kasih Pak Andri dan Pak Crosby. Kita berikan aplaus lagi. Ya Bu, makasih Bu. Nah, lanjut sekarang. Saya Bu. Ya, Pak Alam Jonar, silakan. Ya, Pak Sekti. Sudah nyambung. Hebat kali si Rocky. Sudah nampak nggak Bu? Belum? Ya, sudah. Baik Bu, saya akan menyampaikan jurnal nomor 15 Bu. Oke. Baik Bu, di sini teks Kajian ketaatan. Halo. Kok nggak terdengar suaranya? Oh ya, oke. Bisa saya lanjut Bu? Ya. Ini Mbak Betty. Judul dari jurnal tersebut yaitu kajian ketaatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan Bu, yang ditulis oleh Denny Triswandoyo, Yohana Tresia Maria Stuti Purwadi, dan Faria Wilisiani. Bapak Ibu, adapun tujuan daripada penelitian tersebut yaitu ingin mengkaji bagaimana upaya pembinaan dalam bentuk pengawasan yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan dalam ketaatan perusahaan untuk pengelolaan limbah B3 dari kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 sesuai regulasi yang berlaku dan untuk mengetahui permasalahan dan hambatan apa yang dihadapi perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam implementasi regulasi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.
Baik, adapun kerangka pemikiran tersebut yaitu saya tampilkan nama kabupatennya di atas, terus yaitu terkait dengan masalah limbah kelapa sawit dan pengelolaan limbah kelapa sawit, yaitu bertujuan dengan dampak negatif limbah kelapa sawit dan dampak positif limbah kelapa sawit, Bu. Dan seterusnya itu menyatu dengan pemanfaatan limbah kelapa. Jadi kan kita kan melihat limbah B3 loh, Pak. Iya, Bu. Tidak sekedar limbah sawit, tetapi limbah B3 ya. Khusus limbah B3. Jadi ini adalah khusus limbah B3. Kalau seperti limbah, kalau kita mengatakan limbah sawit, itu kan berarti Tankos, LCPKS, kan itu kan bukan B3. Tapi ini yang disoroti oleh peneliti ini adalah limbah B3. Iya, Bu. Nah, kemudian yang diamati bukan soal limbahnya, tetapi soal penanganan limbahnya itu apakah sudah taat sesuai asas penanganan limbah B3. Namanya gitu. Nah, ya. Jadi, tapi ini jadi tidak ada manfaatnya, Pak. Tidak manfaat, tetapi bagaimana pengelolaan limbah B3-nya itu. Baik. Jadi kita mulai dari kata pengelolaan limbah B3 kelapa sawit. Kemudian itu kan diatur di dalam Menpan peraturan lingkungan ya, mengenai lingkungan hidup, diatur dalam, jadi ada tulisannya nanti peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah B3, kemudian peraturan ISPO dalam pengelolaan limbah B3. Nah, kemudian apakah mereka si perusahaan-perusahaan yang sudah tersertifikasi ISPO itu apakah melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan yang tercantum di dalam ISPO tersebut, Pak. Jadi bukan sembarang limbah. Kalau ini kan pengelolaan limbah kelapa sawit, manfaat limbah. Coba. Ya, Bu. Ini yang diteliti kan tuh, yang limbah B3 atau Pak judulnya? Betul ya? Yang judulnya limbah B3 kan Pak Alon benar. Nah, jadi itu jadi si Kabupaten Seruyan, di dalam Kabupaten Seruyan itu ada beberapa perusahaan kelapa sawit. Kemudian yang sudah bersertifikasi ISPO itu apakah taat dalam pengelolaan limbah B3-nya? Namanya itu.
Jadi bukan limbah biasa, bukan LCPKS, bukan Tankos. Jadi rancang bangun penyimpanan limbah B3-nya, kemudian pengemasannya, kemudian labelnya, begitu pokoknya, dan kemudian regulasinya. Jadi apakah sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah, yang diatur oleh pemerintah. Regulasinya bagaimana, kegiatan perusahaan tersebut bagaimana, apakah sesuai atau tidak. Namanya di situ. Dalam penelitian itu seperti itu. Gitu, Pak. Nah, oke, terima kasih kepada Pak Lamjonar. Kita berikan aplaus. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yuk lanjut. Saya coba Bu, tadi ya, agak sama ini. Pak Marwan, sama Pak Aisan ini. Pak Marwan, aja, Bu, bentar. Tadi oke, Pak Marwan, ya silakan. Ini. Ya. Izin, Bu. Ya. Oke. Nah, ini Bu tadi sama judulnya sama Pak Lamjonar, tapi saya langsung tidaknya berbeda ke pemikiran saja, Bu, ya. Langsung ke kerangka pemikiran. Yang saya buat tadi, ke kerangka pemikirannya, nah seperti ini, Bu. Ya, kerangka pemikiran penelitian, judulnya itu kajian ketaatan pengelolaan limbah beracun. Yang pertama itu legalitasnya izinnya dulu, Bu, yang dipikirkan, kemudian lokasinya di mana. Tadi yang sudah saya baca itu ada di 4 lokasi perusahaan yang berbeda. Kemudian penanganan keadaan daruratnya seperti apa, pemasangan simbol-simbolnya, kemudian tata cara penyimpanan limbah LB3, kemudian masa penyimpanannya gimana, kemudian kita ambil data-data. Nah, itu yang paling bawah dihilangkan, Pak. Oh, yang bawah dihilangkan aja, Bu, ya? Jadi data itu kan semuanya. Data itu kan masuk metode, ya. Nah, datanya dihilangkan, Pak. Jadi nanti kita akan mencari data legalitasnya, data lokasi, data penanganan keadaan darurat, data pemasangan simbol, tata cara, kemudian masa penyimpanan, dicocokkan dengan legalitasnya, dengan aturannya maksudnya. Oke, gitu. Bagus, Pak. Ya, sama pula tadi judulnya sama Pak Lamjonar, makanya saya tampilkan untuk yang pemikiran saja, Bu. Terima kasih. Metodenya, metode penelitian ini digunakan adalah deskriptif, Bu, dengan metode in-depth, interview, wawancara mendalam dan tertutup melalui komunikasi via telepon. Analisa data yang digunakan adalah menggunakan gap analisis, Bu. Jadi itu deskriptifnya deskriptif kualitatif karena tidak menganalisis, ya. Deskriptif kualitatif. Ya, kualitatif karena dan isinya hasilnya itu bukan data, bukan angka, tetapi narasi. Narasi, Bu, ya. Nah, isinya narasi hasilnya. Jadi Bapak-bapak, hasil narasi itu bisa, hasil tidak harus angka, ya. Narasi bisa, sebuah narasi itu penceritaan, jadi dengan kalimat. Jadi tidak membuat kuesioner terus taat, tidak taat, itu enggak.
tapi wawancara. Caranya gitu. In-depth interview itu wawancara. Ya, Bapak-bapak bisa menggunakan itu. In-depth wawancara mendalam. In-depth interview itu wawancara mendalam. Jadi dicari orang yang benar-benar ngerti, terus ya sudah diskusi dengan orang itu untuk mendapatkan pemahaman sebanyak-banyaknya mengenai penanganan limbah B3 itu. Jadi tidak membuat kuesioner gitu. Isinya jadi jawabannya, jadi hasil penelitiannya juga naratif. Narasi, gitu. Semuanya Bapak-bapak bisa menggunakan itu. Oke, terima kasih Pak Marwan. Ya, Bu. Oke. Tinggal Pak Aisan terus Pak Senop ya. Senop. Pak Senop. Pak Senop ini kok kok jadi tenang sekali loh Pak Senop. Pak Senop si Tepu. Kok tenang ini? Selamat malam. Ya, silakan. Ya. Saya matikan video, Bu. Apanya kurang bagus, Bu, sinyal. Nggak apa-apa, Pak. Oh, karena sinyalnya ya. Iya. Udah ini, Bu, ya. Penerapan manajemen risiko. Ya, udah nampak, Bu, ya? Nama. Baik, Bu, saya mencoba menyampaikan, Bu, jurnal mengenai penerapan manajemen risiko pada. Ya, Bu? Ya, Sriani nomor 7 ya. Mulai, Bu, ya. Iya, nomor 7, Bu, jurnal nomor 7 sesuai dengan absensi. Judulnya penerapan manajemen risiko pada pabrik kelapa sawit PKWS PT 4 unit usaha Pabatu tahun 2015. Ini penulisnya ada 3. Jumirsa Adriani, Halinda Sari Lubis, Eka Lestari Wahyuni. Ini dari FKM USU, Bu. Lanjut, Bu. Baik, jadi latar belakang penelitian ini saya baca dari jurnal ini. Yang pertama dari data internasional ataupun ILO tahun 2003, pekerja yang meninggal dunia setiap 15 detik itu dengan kecelakaan kerja ada 160 pekerja, Bu, mengalami sakit akibat kerja. Nah, sedangkan menurut data BPJS kita tahun 2013 peserta kecelakaan kerja semuanya 129.911 orang, Bu. Hingga dari data dari jumlah kecelakaan tersebut, sebagian besar atau sekitar 90% terjadi di dalam perusahaan ketika mereka bekerja. Sebanyak 34% kecelakaan kerja dikarenakan posisi tidak aman atau ergonomis, dan 30% tidak memakai peralatan safety atau APD, Bu. Itu belakangnya. Kemudian tujuan penelitian tersebut
ya peneliti ingin mengetahui apakah penerapan manajemen risiko pada pabrik kelapa sawit PKS PTPN 4 unit usaha batu tebing tinggi tahun 2015 sudah terpenuhi atau tidak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, Bu. Lanjut. Kemudian metode penelitian yang saya baca, Bu, penelitian dipakai yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif, Bu. Ya. Itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu pengkajian dokumen, Bu. Ini kok nggak jalan gambarnya ya, tempat Ya, saya? Bu. Ya. PowerPoint di tempat saya nggak jalan ya? Nggak jalan, Bu. Sampai Tempat saya bisa Nggak jalan. jalan, Bu. Yang lain bisa jalan. Nggak Oh, jalan, ini Bu. belum, Bu. Saya ulang, Bu, ya. Ini baru, Bu. Ini, Pak. Nah, ini sekarang jalan, Pak. Pak Seno, nggak jalan. Nah, sekarang sudah senop, Pak. Udah. Sekarang sudah jalan, Pak Senop. Udah ya. Sekarang sudah senop. Sekarang Sinyal Pak Seno jelek kali masuk itu. penelitian udah Di ganti, nganu, Pak, kerangka metode manajemen Iya. risiko sudah sesuai Siap. dengan anu ya. Terus, Pak. Jadi sekarang kerangka, Bu. Iya, masuk kerangka, Pak. Kerangka penelitiannya ada 4 belum muncul. urutannya. Belum muncul, Pak. Belum muncul. Nah, oke, sekarang sudah. Ada. Penelitiannya. Ada 4, Bu. Kerangka penelitiannya, prosesnya. Yang pertama, kalau Manajemen risiko, manajemen risiko identifikasi. Risiko low ataupun risiko rendah, itu udah tingkat risiko moderat, Bu. Kemudian selanjutnya pengendalian risiko. Ini pengendalian risiko yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan PP 5050 tentang SMG 3 pada pasal 7 dan pasal 9. Menetapkan kebijakan K3 dan rencana K3. Kemudian penilaian risiko, Bu. Ini menggunakan metode yang digunakan untuk penilaian risiko adalah ranking sistem metode Hirakmo. Itu kerangka penelitiannya. Ya, kemudian ini kalau saya lihat untuk identifikasi bahayanya risikonya ada di sini, Bu. Kemudian untuk dari satu penilaian penilaiannya sama, Bu. Di mana dia bekerja di stasiun, bahayanya apa, tusuk duri atau apa seperti itu, dia masuk kriteria apa. Kemudian tabel ketiga risikonya, Bu. Nah, ini sampai di situ, Bu. Oke. Ya. Saya sampaikan mengenai jurnal SMK. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya ada 3 tabel, tapi sebenarnya hasilnya hanya 1. Tabel 3 itu aja. Jadi tabel 1 dan tabel 2 itu adalah identifikasi bahaya. Ya, Bu. Sama asesmennya. Kemudian tabel 3 itulah baru hasilnya. Artinya apa yang terjadi benar-benar gitu. Dan ternyata petugas mematuhi instruksi kerja, ceritanya begitu. Nah, kerangka penelitian ini sudah benar, ya, kerangka penelitiannya. Manajemen risiko itu terdiri dari identifikasi dan pengendalian risiko, dan rupanya sudah dilakukan. Pada penilaian risiko itu dideteksi ada kecelakaan apa, diidentifikasi kan, bahayanya bagaimana, kemudian pengendaliannya bagaimana. Apakah sudah sesuai atau tidak, itu yang namanya penilaian risiko. Ini penelitiannya sederhana ya, tapi ini beresiko penelitian ini. Artinya bayangkan kalau bapak-bapak di perusahaan bapak-bapak itu ada orang melakukan penelitian mengenai kecelakaan kerja terus dipublikasikan, apa nggak ngeri? Iya, Bu. Ya untungnya sebaik-baik saja, atau mungkin yang tidak baik-baik saja ya tidak ditampilkan. Yang mau penelitian kecelakaan kerja itu kita minta diganti judulnya, nggak boleh. Soalnya mana ada perusahaan mau membuka gini loh,
Mana ada perusahaan mau membuka 100% kecelakaan kerja yang terjadi di dalamnya. Pasti tidak 100% gitu. Misalnya ada 5 yang disampaikan 2, itulah gitu. Nah, artinya penelitian itu akhirnya hanya akan mendapatkan data yang tidak benar. Nah, jadi udahlah nggak usah gitu. Kalau ada mahasiswa. Soalnya kan ada kewajiban publikasi ya, itu kan ngeri itu. Perusahaannya terus gimana kalau kayak gitu dipublikasikan? Itu kan juga mencemarkan nama baik kelapa sawit juga. Ya. Ini cerita-cerita saja. Terima kasih kepada Pak Senop atas review pada penelitian mengenai kecelakaan kerja. Ya, ini luar biasa ini. Jadi kalau saya lihat tadi semua yang menampilkan review jurnal itu semuanya menampilkan jurnal-jurnal yang berisiko. Sebagian besar nih. Yeah. Ada yang jurnal yang baik-baik saja. Misalnya yang penelitian saya itu kan jurnal-jurnal biasa-biasa saja. Banyak penelitian yang tadi kan yang ditampilkan yang berisiko seperti limbah B3, penerapan ISO itu bagus ya. Nah, oke. Mengenai metode yang di tempat Pak Senop ini sudah betul, metodenya adalah deskriptif kualitatif, sudah jelas. Ya. Oke, nah nanti Bapak-Bapak bisa melihat mana penelitian yang sederhana, mana penelitian yang lebih kompleks. Ya, satu itu. Kemudian yang kedua, mana penelitian yang judul, tujuan, kemudian metode, hasil, sampai dengan kesimpulannya itu konsisten tentang hal yang sama. Tadi kan ada toh yang judulnya A, tujuannya B, isinya C, kesimpulannya D. Soalnya wis maton nulis. Dua orang pula yang ini Bu, yang review ya. Iya. Enggak ada judul lain aja. Terus yang analisis kebijakan pengelolaan perkebunan sawit di Sumatera Utara. Wah, itu kan luas, Bu. Nggak mungkin provinsi Sumatera Utara. Iya, terlalu luas dan sangat beragam kalau satu provinsi Sumatera Utara itu. Adoh-lor doh gitu, artinya di sana begini, di sana misalnya A di merah, misalnya di sebelah utara itu mengerjakannya dengan cara kalau kita anggap itu merah, yang sebelah selatan itu putih misalnya gitu. Wah, saking luasnya itu sampai kontras itu mesti ada. Sumatera Utara. Kalau DIY masih lumayan, Mbak. Kalau DIY itu kecil. Itu kan udah kan gedenya luar biasa. Oke, Bapak. Jadi satu provinsi, satu kabupaten misalnya begitu. Kemudian studi kasus di mana gitu. Jadi diperkecil lagi. Oke, terima kasih untuk Pak Senop, kita berikan aplaus. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membantu Bapak, semakin membantu Bapak-bapak substansi penelitian. Jadi bagaimana sebuah penelitian, sebuah tulisan itu dari judul, tujuan, kerangka sampai dengan metode dan seterusnya itu konsisten satu garis. Gitu. Artinya yang dibahas itu topiknya sama terus, jangan sampai ngalor ngidul dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tadi sudah kita pelajari kan banyak penelitian. Sebaiknya penelitian itu memberikan dampak, artinya bermanfaat gitu. Jangan sampai hanya sekedar kayak gini loh, ya terus sudah selesai. Ya terus ngopo gitu ya, dipikir ya. Terus ngapain gitu. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Tapi memang kadang-kadang kita itu terkendala waktu. Pertama, kedua kadang-kadang terkendala data. Jadi misalnya Bapak-bapak ingin mengkaji kajian petani swasta, petani sawit plasma yang begini, ya sudah ngertinya sampai di situ, kita nggak bisa apa-apa. Karena kalau mau penanganan selanjutnya itu mesti harus berkonsultasi
Nah, mungkin terus ada saran perbaikan dan seterusnya ya, kalau misalnya seperti itu. Oke, Bapak-bapak silahkan sebelum mengajukan judul, silahkan Bapak-bapak kalau perlu konsultasi dengan dosennya ya. Kalau boleh tanya ke saya, tapi terus tanyakan ke dosen yang mau dituju ya. Biasanya bersedia. Artinya ketika mengajukan judul itu sudah apa ya? Ya tidak bisa 100% yakin ya, tetapi jangan sampai 50% gitu loh. Soalnya nanti kalau judul itu sudah masuk di komisi, sudah masuk di pengurus, judulnya sudah dikeluarkan, ternyata bapak-bapak itu merasa, waduh, ternyata data yang kumiliki tentang hal itu hanya sedikit sekali, atau sulit dicari datanya, saya mau ganti. Nah itu sulit proses gantinya, tidak mudah. Ya, karena bapak-bapak harus berkonsultasi dengan dosennya, menanyakan mengenai kalau saya ganti begini bagaimana. Jadi prosesnya itu lebih panjang daripada mengajukan sekali. Gitu Bapak-bapak. Kemudian saya tidak berkeberatan jika Bapak BA ke saya, menanyakan, gitu sejauh saya bisa membantu, saya bantu. Oke, nggak apa-apa. Tapi sejauh saya bisa bantu loh ya. Kalau jauh sekali dari pengetahuan saya ya mungkin saya kesulitan. Oke, demikian Bapak-bapak, selamat menjalankan. Oh ya, minggu depan kita akan masuk ke SPSS. Jadi nanti Pak Yuka saya kirimi link untuk download SPSS andai kata ada yang belum punya. Ya, andai kata ada yang belum punya. Kalau ada yang sudah punya, versi berapapun bisa kita gunakan. Nah, apa yang akan kita pelajari minggu depan? Yang pertama, itu adalah analisis validitas dan reliabilitas pada angket. Ya. Kemudian yang kedua, itu analisis t-test. T-test itu ada one sample t-test, ada independent t-test, ada pair test. Nah, pertanyaannya kapan saya menggunakan one sample t-test, kapan menggunakan independent t-test, kapan menggunakan pair test. Kemudian kita akan belajar mengenai korelasi dan regresi. Itu digunakan apabila Bapak-bapak ingin mengetahui dalam penelitian Bapak itu untuk mencari hubungan. Ya, tujuan penelitian untuk mencari hubungan antara. Nah, itu kita pakai regresi korelasi. Tapi kalau penelitian Bapak-bapak itu mengatakan untuk membandingkan antara penggunaan A dan B, kita pakai t-test. Gitu. Oke? Baik, Bapak, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, ya. Dan selamat berjuang untuk mencapai gelar magister. Ya, Bu. Tinggal sedikit. Ya, ini sudah 3 semester bertahan ya, bertahan semuanya. Ada yang keluar, Bu. Jangan sampai seperti misalnya ya di kelas 23B itu ada yang waktu sampai blok 3 itu di sebuah perusahaan, dia sudah mengajukan judul sesuai dengan perusahaan tersebut, kemudian dia pindah perusahaan atau saya kurang tahu apa dipindah lokasinya, bukan pindah perusahaan maksudnya. Dalam perusahaan besar yang sama, tapi dia dipindah gitu loh. Dia dipindah dengan problem yang berbeda, masalah yang berbeda, padahal seorang putri ya. Tapi dia tetap berjuang untuk selesai. Nah, seperti itu deh. Jadi mungkin Bapak-bapak ya tidak selalu di situ, mungkin geser ke sana kemari, tapi mudah-mudahan tetap semangat ya sampai lulus. Oke, selamat berjuang semuanya. Sukses dan mudah-mudahan selalu sehat, keluarga Baik, Bu. selalu bahagia. Terima kasih, Bu. Ya, sampai jumpa. Oh ya, minggu depan ya. Minggu depan itu nanti tidak ada masalah apa-apa. Jadi kita kembali ke siang hari ya. Kalau malam tetap juga nggak apa-apa, Bu.